Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Kembali lagi ketemu dengan saya Zakiah Darojah di segmen Ngobrol Healing. Ya, segmen ini saya buat sebagai sarana untuk berbagi diskusi kami ya di alumni kelas Writing for Healing ya, kelas online yang saya ampuh. Ya, jadi teman-teman di alumni kelas Writing for Healing, saya berikan kesempatan ya untuk sharing dan bertanya dan tanya jawab ini saya mohon izin untuk saya bagikan di channel YouTube saya karena siapa tahu dari pertanyaan teman-teman di alumni kelas Writing for Healing ini justru juga ada pertanyaan yang ada di benaknya teman-teman semuanya. Jadi untuk teman-teman yang belum ikut kelas saya bisa ikut menyimak dari sharing kami di grup alumni kelas Writing for Healing. Ya, untuk teman-teman yang belum nonton di segmen satu, silahkan teman-teman bisa tonton ya. Ngobrol Healing di sesi satu. Ada beberapa sharing yang sudah saya berikan di sana, barangkali itu bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini membutuhkan. Nah, di sesi kedua ini saya juga akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya di grup alumni Writing for Healing. Berikut pertanyaannya. Yang pertama, setelah mengikuti kelas Writing for Healing, alhamdulillah saya lumayan berhasil membuang sampah-sampah emosi yang disebabkan oleh rasa kecewa kepada orang lain. Tapi sekarang saya justru jadi merasa bersalah dan terbebani dengan kesalahan yang pernah saya perbuat kepada orang lain. Nah, bagaimana caranya supaya rasa bersalah itu memudar? Karena untuk meminta maaf pun rasanya agak sulit. Terima kasih, Mbak Zaki. Ya, baik. Kita bisa memaafkan ya kesalahan orang lain yang pernah mungkin ya berbuat kesalahan kepada kita itu sudah suatu karunia ya. Kadangkala karena banyak sekali di antara kita yang susah sekali memaafkan kesalahan orang ya. Jadi diingat terus kesalahannya jengkel terus gitu ya. Rasa kesalahan yang dibuat oleh orang lain itu susah sekali kita untuk memaafkan. Nah, ketika kita bisa memaafkan, itu sebuah karunia, sebuah apa namanya pertumbuhan diri yang sangat baik. Jadi selamat ya jika teman-teman sudah mampu memaafkan. Lalu, bagaimana caranya? Kita pun sebagai orang pasti punya kesalahan ya kepada orang lain. Gimana rasanya kita bisa membuang rasa bersalah ya ke dalam diri kita sendiri atas kesalahan yang pernah kita perbuat kepada orang lain. Caranya yang pasti yang pertama ya kita meminta maaf gitu ya, meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kesalahan kita apa? Kita sudah merasa bersalah apa? Kita sampaikan dan kita meminta maaf. Itu jalan satu-satunya ya yang untuk bisa menetralisir. Tetapi pada kenyataannya kan memang tidak semua orang itu kita bisa berani ya, memiliki keberanian untuk langsung apa menyatakan ya, aku punya kesalahan ini, tolong dimaafkan ya. Kan nggak semua orang mampu begitu gitu ya. Bahkan mungkin termasuk saya gitu ya. Jadi ketika kita belum ada kemampuan untuk meminta maaf atas kesalahan kita yang kita perbuat kepada orang lain, nggak apa-apa. Jadi kita punya tahapannya. Tahapan bagaimana kita memaafkan diri kita sendiri atas perilaku yang mungkin pernah kita lakukan yang itu kita merasa bersalah ya. Dan kita paham bahwa rasa bersalah itu memiliki energi yang rendah ya. Kalau teman-teman sudah belajar vibrasi ya sama suami saya Mas Arif RH itu ada tabel kesadaran ya. Itu ketika kita memiliki emosi rasa bersalah itu merupakan ya energi yang cukup paling bawah gitu ya. Sehingga ketika kita ada rasa bersalah itu sangat rendah energi kita. Nah, gimana cara mengangkatnya? Ya kita bisa menghilangkan itu rasa bersalahnya. Tapi gimana kalau kita memang ada rasa bersalah telah berbuat eh, ketidakbaikan, ya kesalahan kepada orang lain. Yang pertama, kita mengakui dulu, mengakui bahwa kita pernah berbuat kesalahan dan
kita sebenarnya penting untuk meminta maaf. Kita mengakui saja kalau kita pernah berbuat salah itu sudah sebuah pengakuan yang jujur. Ya, kadang-kala kan banyak ya di antara kita sudah berbuat salah, sudah jelas-jelas berbuat keliru, tapi jangankan merasa bersalah gitu ya. Jangankan meminta maaf, merasa bersalah pun enggak ya. Jangankan untuk mengakui kepada orang yang bersangkutan, mengakui kepada hatinya sendiri pun enggak. Jadi ketika ada yang sudah merasa sudah bisa mengakui ya, oh aku pernah berbuat salah, tapi saya belum mampu untuk meminta maaf kepada orangnya. Itu sudah sebuah kemajuan yang luar biasa. Ya, karena dari kita merasa bersalah itulah kita ada taubat. Ya, meskipun rasa bersalah ini energinya itu bawah ya, di bawah, energinya itu rendah, tetapi justru dari energi rendah inilah yang membuat kita itu mau bertaubat bagi yang sadar ya. Bagaimana kita mau bertobat kalau kita tidak menyadari kalau kita berbuat salah? Jadi buat yang bertanya atau mungkin teman-teman yang sekarang ini mendengarkan, ketika kita sudah mengakui bahwa kita pernah berbuat salah, itu sebuah kesadaran yang sangat bagus loh. Jadi bukan hanya merasa bersalah doang yang ada, tetapi kita menyadari bahwa kita pernah berbuat kesalahan ya. Kita pernah melukai orang, mungkin gitu ya. Itu sudah sebuah kesadaran yang sangat bagus dan kita mesti bersyukur sudah mau hati kita mengakui bahwa kita pernah melakukan sebuah kesalahan. Kalaupun kita belum mampu meminta maaf kepada orangnya, kita meminta ampun dulu kepada Tuhan kita. Karena yang maha tahu pastinya Tuhan kita. Kita beristighfar ya atau apa zikir apapun atau bahasa kalimat-kalimat yang itu adalah sebuah pertaubatan gitu ya buat yang bukan beragama Islam pasti di setiap agama itu memiliki ritual pertaubatan ya. Kalau di kami orang Muslim itu ada kita bertaubat, berzikir atau beristighfar. Ya, dengan kita beristighfar, kita mengakui bahwa kita pernah berbuat kesalahan dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mampu sudah mengakui bahwa kita oh iya, aku pernah berbuat salah kepada X. Mungkin aku belum bisa meminta maaf kepadanya, tetapi yang pertama saya mohon ampun dulu kepada Tuhan saya, ya. Saya mengampuni diri saya dulu untuk atas ya kesalahan-kesalahan yang pernah saya perbuat. Bagaimana cirinya? Kalau saya benar-benar sudah mengampuni diri saya, saya tidak melakukan hal yang sama lagi. Itu pasti, ya. Jadi ketika teman-teman menyadari bahwa teman-teman pernah melakukan kesalahan, tetapi belum mampu untuk meminta maaf kepada orangnya, paling tidak kita tidak melakukan hal yang sama lagi. Itu menunjukkan kita sungguh-sungguh dalam bertaubat. Ya, ketika nanti suatu waktu kita ada keberanian untuk meminta maaf kepada orangnya langsung, silahkan. Tetapi ketika belum mampu ada keberanian, ya kita akui dulu bahwa kita belum mampu untuk melakukan permintaan maaf secara langsung. Boleh dituliskan ya sesuai dengan struktur atau tata cara yang pernah saya jelaskan di kelas Writing for Healing ya. Perasaan-perasaan yang dirasakan ya ketika merasa bersalah itu seperti apa. Insya Allah nanti biasanya itu muncul ya harus ngapain ya harus kita tuh solusinya seperti apa itu tuh muncul dari dalam dirinya teman-teman sendiri ya jadi ketika teman-teman aku kok merasa bersalah gitu ya silahkan dituliskan dulu rasanya seperti apa ya yang terbaik untuk saya saat ini seperti apa kalau memang belum mampu meminta maaf. Bagaimana caranya teman-teman memaafkan dirinya teman-teman sendiri yang belum mampu meminta maaf gitu ya dan lain sebagainya dengan diikuti ya istighfar gitu ya, tidak melakukan hal yang sama lagi ya, dan berbuat kebaikan yang lebih banyak. Kesalahan-kesalahan kita insya Allah bisa kita tutupi ya dengan perbuatan atau energi positif yang kita berikan ya ke orang lain ya ke alam ini gitu ya dengan kita banyak memberikan tabungan-tabungan energi positif gitu ya membantu orang gitu ya bersedekah, ya, memberikan kebaikan kepada orang lain, itu kan energi-energi positif yang kita tabung, ya, ke semesta ini. Mudah-mudahan itu nanti bisa menutupi kesalahan kita yang lalu,
Ya, dan itu akhirnya itu nanti memunculkan keberanian kita untuk meminta maaf kepada orang yang kita merasa pernah berbuat kesalahan kepada dia. Karena apa? Karena kita merasa sudah memiliki energi positif yang besar. Ya, jadi hingga ketakutan kita untuk menghadapi dia bisa kita atasi. Kadangkala kenapa kita tidak berani ya menghadapi orang yang pernah kita berbuat salah kepadanya? Ya karena kita merasa power kita itu rendah ya, energi kita tuh sangat kecil ya, sehingga bahkan untuk ketemu orangnya pun mungkin takut, apalagi mengakui dan meminta maaf. Nah, mudah-mudahan dengan kita istighfar, kita menuliskan tuh apa yang kita rasakan ya, biasanya itu muncul di situ kita harus ngapain ya, apa yang perlu kita lakukan ya. Kalaupun kita belum berani ngomong, kita memaafkan diri kita sendiri yang memang menyadari bahwa belum ada keberanian ya. Kemudian kita banyak berbuat kebaikan untuk memperbesar energi positif kita sehingga kita nanti memiliki power yang lebih besar sehingga ketika kita nanti ketemu orangnya, kita berani untuk meminta maaf kepada dia, apa kesalahan kita gitu ya, kita meminta ridhonya dan lain sebagainya. Tetapi kalaupun belum mampu ya, ada keberanian ke sana, ya nggak apa-apa. Diterima dulu, diakui. Yang penting kita menyadari bahwa kita pernah berbuat salah itu sudah sebuah kemajuan yang sangat baik. Ya, jadi dimanapun kita posisinya berada saat ini, ya kita mau mengakui bahwa kita pernah berbuat salah itu sudah kebaikan. Itu yang akan mendorong kita untuk memohon ampun kepada Allah ya, meminta maaf ya, untuk diri kita juga memaafkan diri kita sendiri dengan tidak melakukan perbuatan yang sama lagi. Mudah-mudahan dengan seiring perjalanan waktu, seiring kekuatan kita semakin besar, power kita semakin besar, energi kita semakin besar, mudah-mudahan diberikan ya kebesaran hati untuk bertemu dengan orangnya sehingga benar-benar rilis semuanya gitu ya. Hal-hal yang mengganjal sudah tidak ada lagi gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Mbak Zaki. Sebelumnya saya ikut kelas ini dan alhamdulillah kebiasaan menulis dan merilis emosi saya jadi lebih santai dalam menghadapi trigger-trigger yang ada. Hanya saja saat ini saya memiliki bayi. Duh, dari pagi ke pagi kok kayak nggak pakai istirahat gitu. Berusaha banget untuk bisa tenang, hanya saja kadang ada saja yang membuat kebocoran energi itu meningkat dan ujung-ujungnya emosi juga. Gimana ya Mbak Zaki? Biasanya kalau malam saya selalu menulis, hanya sekarang kadang saya tertidur bareng nyusui anak. Dan akhir-akhir ini lagi di fase benar-benar lelah. Dan kok jadi ke-trigger lagi yang sama masa lalu yang bikin sakit. Bahkan ingat sama teman-teman yang entah puluhan tahun nggak ketemu, tapi pernah bikin tersinggung sama omongannya. Gimana ya Mbak Zaki? Saya apa harus mengulang dari awal lagi ya Mbak? Makasih Mbak Zaki sebelumnya. Ya, sebagai ibu yang sedang memiliki anak itu memang tantangannya sangat besar. Ya, jadi buat teman-teman, utamanya yang bertanya ini, teman-teman masih waras saja itu sudah luar biasa. Ya, jadi menjadi seorang ibu itu tidak mudah, apalagi yang memiliki beberapa anak ya. Sambil sekarang ada bayi baru. Itu butuh sekali bukan hanya apa? Ini ya mental, tetapi fisik juga. Jadi kena semuanya, fisiknya lelah ya, mentalnya pastinya juga ketampar gitu ya karena mengasuh bayi itu butuh semua effort ya fisik mental emosi ya spiritual juga gitu dan jadi untuk yang saat ini sedang mengasuh bayi dan apa namanya lelah rasanya lelah baik fisik maupun rohaninya mentalnya ya emosinya juga akhirnya ke-trigger gitu ya bahkan hal-hal yang lama-lama pun akhirnya kayak muncul lagi kayak gitu. Mudah-mudahan diberikan kekuatan ya untuk bisa menjalani karena memang dalam waktu yang rentang mengasuh anak ini butuh sekali banyak energi ya untuk teman-teman tetap waras. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau menurut saya justru fisiknya dulu yang di apa itu namanya di treatment. Karena kalau fisiknya udah lelah,
ya, mau diterapi-terapi apapun gitu ya, fisik tetap lelah. Itu yang membuat akhirnya mental dan emosinya terganggu. Jadi gimana untuk fisiknya nggak lelah? Minta bantuan. Minta bantuan ke orang yang terdekat ya, entah itu suami ya, entah itu siapapun yang bisa dimintain tolong gitu ya. Untuk sekedar yang merasa sedang lelah sekali ini ada jeda waktu untuk paling tidak bisa istirahat dengan nyaman ya, bisa tidur dengan lelap gitu. Itu tuh sangat membantu. Jadi bolehlah kita berpikir ya gimana ya caranya memberesi emosi nih kok kayaknya gampang banget ke trigger, gampang banget emosi gitu ya. Gimana ya caranya biar mental saya rada nggak kelelahan kayak gitu ya. Itu boleh semuanya dilakukan ya, termasuk dengan menulis seperti yang pernah saya sharingkan di kelas Writing for Healing. Dari awal lagi boleh, dari panduan pertama lagi boleh ya. Buat yang bertanya ini, dari awal panduan hari pertama sampai hari terakhir, silahkan diulang lagi. Siapa tahu menemukan hal-hal baru ya. Tetapi kalau kelelahan yang dialami mbaknya ini, itu yang utama harus diatasi itu kelelahan fisiknya. Ibaratnya orang lapar ya, orang lapar mau diterapi apapun ya tetap lapar. Solusinya hanya satu, makan. Ya kan? Ya, jadi kalau fisiknya lelah, mau diterapi emosi, mau diterapi mental gitu ya, mau dikasih nasihat-nasihat agamis spiritual, itu nggak akan masuk. Karena memang badannya yang lelah, fisiknya yang capek, yang perlu diatasi terlebih dahulu, yang dari kondisi tubuh fisik tubuh yang kelihatan dan yang nggak kelihatan ya, tubuh fisik dan non fisik, yang paling kelihatan dulu yang diobati gitu ya, yang diatasi itu yang paling kelihatan karena ini yang membuat kita akhirnya itu jadi lelah mentalnya, mudah emosi itu karena badan kita capek. Gimana untuk ngatasin badannya capek? Bisa minta tolong ke orang ya, ke suaminya terutama karena suami adalah support system utama ya di dalam keluarga kita. Minta bantuan, sampaikan apa yang dirasakan, kelelahannya, butuh apa dan lain sebagainya ya. Kalau memang butuh pijit, pijitlah ya. Kalau memang butuh istirahat, istirahatlah yang nyenyak ya. Kalau memang butuh bantuan orang lain untuk membersihkan rumah, mintalah orang lain untuk membersihkan rumah. Karena kita, ya seorang ibu ngurus anak aja capek, ketambahan harus ngurus, harus masak, harus lain sebagainya itu memang capek sekali, ya. Benar-benar tidak mudah menjadi seorang ibu itu. Jadi butuh support system, ya. Jadi yang utama fisiknya dulu yang coba dipulihkan dulu. Sebagaimana kalau kita lapar ya, yang itu bikin kita emosi, yang itu mungkin ada orang yang benar-benar nggak punya uang sampai nggak bisa makan kan ada ya. Itu kan udah rasa emosi, mentalnya rasanya benar-benar ketampar ya. Makanya ketika kita memberi makan kepada orang itu kan pahalanya besar sekali ya. Karena kita tuh memberikan sesuatu yang bisa menyembuhkan lahir batinnya dia. Nah, orang yang beberapa hari nggak makan, dikasih makan itu terima kasihnya sekali. Ya, sangat-sangat terima kasih. Karena apa? Perut yang lapar itu menyiksanya luar biasa. Gitu ya. Orang yang nggak makan berhari-hari bukan karena puasa ya. Karena memang nggak ada yang dimakan itu apa namanya tersiksanya sekali. Makanya kita orang yang mau memberikan makan kepada orang itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, makanya banyak orang yang bersedekah memberikan makan gitu ya. Itu karena yang pertama kali perlu dibantu ya ketika kita mengalami ngedrop baik fisik maupun non fisik kita, yang pertama perlu ditolong ya fisiknya dulu. Fisiknya butuh apa? Butuh makan. Oh, fisiknya butuh apa? Butuh dipijitin. Fisiknya butuh apa? Butuh istirahat. Ya, jadi ketika mbaknya ini merasa sangat lelah, ya coba fisiknya dulu di treatment. Ya, fisiknya dikasih sampai lumayan bugar gitu ya. Meskipun ya namanya seorang ibu itu pasti apa namanya fisiknya terkuras ya. Tapi paling nggak ada waktu di mana bisa mengistirahatkan tubuhnya dengan lebih
baik gitu ya dan dimanfaatkan sebaik-baiknya ketika istirahat gitu ya. Nah, untuk mental dan emosinya bagaimana? Silahkan dipraktekin dengan cara panduan ya, panduan menulis yang sudah pernah saya bagikan. Itu untuk mengatasi mental sama emosinya ya, sama spiritualnya juga. Nah, untuk mengatasi fisiknya silahkan ya. Itu yang utama itu harus fisiknya seger dulu, fisiknya baik dulu. Kita tidak mungkin bisa membenahi mental emosi kita kalau fisik kita belum kita beresin. Ya, meskipun sebenarnya semuanya itu kayak saling berhubungan ya. Kita benerin mental sama emosi, fisik kita juga akhirnya ikut eh, sehat, ikut lebih baik. Tetapi kalau sudah fisiknya memang kita kelelahan, ya memang harus dibenerin. Ya, kita kelaparan ya harus dikasih makan. Kita capek ya mungkin butuh pijit dan lain sebagainya, gitu ya. Dan utamanya juga spiritual, ya berikan makna yang lebih besar daripada sekedar kita, aduh aku lagi ngasuh anaknya suami saya nih gitu ya. Nah, dengan pemaknaan yang kita geser gitu ya, oh aku dipercaya nih sebagai ibu untuk mendidik atau mengasuh ya ciptaannya yang sudah lahir melalui rahim saya. Mudah-mudahan dengan kita memberikan pemaknaan yang lebih besar dari hanya sekedar, wah ini apa, aku tuh cuma tukang ngasuh anaknya suami. Nah itu nanti mental kita jadi sangat ngedrop. Tetapi ketika kita memiliki pemaknaan yang jauh lebih mulia gitu ya, insya Allah mungkin kita capek, ya emosi kita teraduk-aduk gitu ya, mental kita kena ya. Tetapi ketika kita memiliki pemaknaan yang lebih mulia, kita memiliki spiritualitas yang lebih baik, insya Allah capeknya itu tidak akan mengganggu diri kita. Kita akan tetap wise ya, kita akan tetap bijaksana, kita akan bisa menghadapi situasi yang mungkin nggak mudah, tetapi kita bisa menghadapinya, kita bisa melewatinya ya dengan ritual-ritual ibadah yang mungkin kita sudah sangat paham, sangat-sangat familiar gitu ya. Coba kita praktikkan juga ya untuk meningkatkan kekuatan spiritual kita ya dengan mungkin apa namanya ketika kita menyusui, kita bersolawat gitu ya, kita berzikir, ketika kita sedang apa namanya mengasuh anak kita tidak lepas hati kita dari berzikir. Itu yang akan menguatkan kita. Meskipun fisik, mental, emosi kita capek, mudah-mudahan ketika kita kuat spiritualnya itu akan sangat membantu kita untuk bisa menjadi ibu yang tetap waras ya di tengah semua apa tantangan-tantangan yang ada. Oke, gitu. Silakan untuk dipraktikkan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang sedang lelah sekali menjadi seorang ibu, merawat anak-anak yang luar biasa ini, ya. Mudah-mudahan dikuatkan lahir dan batinnya, ya. Saya tahu menjadi ibu itu tidak mudah. Mudah-mudahan bisa melewatinya dan teman-teman akan melalui proses menjadi ibu ini dengan bahagia, ya bahwa teman-teman dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengasuh makhluknya ya karena anak-anak ini adalah makhluknya Allah yang dititipkan lewat teman-teman semuanya. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga ya, saya pernah ikut kelas Writing for Healing, bahkan bisa ikut menulis buku antologi bersama. Perlahan rasa kesal dengan orang yang menzolimi itu mulai reda. Alhamdulillah, qadarullah saya mutasi dan naik jabatan. Udah nggak ketemu dengan mereka lagi. Tapi kadang kalau dengar nama mereka, perasaan kesal lagi dan ingat masa lalu. Nggak mudah untuk memaafkan 100%. Ya udah diterima saja rasa itu sambil sholawat dan meditasi. Gimana biar nggak muncul rasa kesal kepada orang tersebut? Oke, bagus sekali ya. Sudah bisa apa mengakui ya sudahlah nggak apa-apa rasa ini memang masih ada ya. Rasa yang dulu belum apa rasa yang pernah tergores masih ada itu nggak apa-apa. Memang memaafkan 100% memang tidak mudah gitu. Tetapi menyadari sekali lagi ya menyadari bahwa ada luka itu ya dan saya coba sudah memaafkan itu sudah sangat baik sekali. Ya, gimana agar bisa melupakan? Ya, kita tidak mungkin bisa melupakan memori masa lalu. Yang bisa kita ubah adalah
pemaknaan kita kepada memori tersebut. Ya, untuk yang bertanya, mbaknya sudah dipindah tempat, apalagi naik jabatan gitu ya. Itu ada proses loh ya, di mana orang-orang yang dulu mungkin mengatakan hal-hal yang tidak nyaman kepada mbaknya, sehingga itu menjadi pemecut ya untuk mbaknya berbuat lebih baik, yang akhirnya mbaknya naik jabatan. Ya, kadangkala kita tuh tidak akan bertumbuh dari orang yang memuji kita. Ya, kita justru akan bertumbuh karena orang yang menghina kita. Ya, kalau ada orang yang memuji kita, ya kita tuh ya senang-senang aja ya, nggak ada pertumbuhan ya. Kita sudah euforia dengan orang yang memuji kita. Tetapi ketika ada orang yang menghina kita, itu tuh kita kayak di setrum gitu ya, untuk kita membuat suatu perubahan ke dalam diri kita sendiri untuk menjadi jauh lebih baik. Ya, jadi orang yang membuat hal-hal yang nggak enak ini, dia memberikan kemanfaatan nggak buat kita? Iya kan? Berarti karena mereka lah yang menghina atau mungkin memperlakukan kita nggak baik dan lain sebagainya, saya jadi ada kemauan kuat untuk belajar, untuk bertumbuh, untuk memberikan yang terbaik yang bisa saya berikan, untuk menjadi versi terbaik diri saya. Itu kan? Ya, jadi orang yang menghina ini sebenarnya adalah utusan Tuhan untuk memecut kita menjadi kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, kadangkala kita memang dihadirkan dengan orang-orang yang menjengkelkan ini agar kita melejit lebih jauh. Ya, bagaimana kok kita kayaknya jengkel aja deh sama orang-orang yang dulu karena kita belum melihat bahwa ada ya bagian dari mereka yang berbuat kejahatan itu yang membuat kita jadi berubah menjadi lebih baik. Karena kadang kita merasa, oh saya berbuat kebaikan ini karena diri saya sendiri ya, tidak ada yang memicu saya. Akhirnya kita tetap melihat orang itu jahat gitu. Orang itulah yang jahat, aku harus membenci dia, dia melukai saya. Itu yang membuat kita jadi susah untuk bisa memaafkan ya, susah untuk bisa melihat sisi positif dari perilaku mereka. Tetapi ketika kita sudah mampu melihat, oh iya, orang ini nih ya yang membuat saya terhina sehingga saya memacu diri saya untuk belajar lebih baik, untuk bertumbuh lebih baik, untuk memberikan yang terbaik dari diri saya sehingga saya naik jabatan nih sekarang gitu ya. Itu karena perilaku dia yang menghina saya. Nah, ketika pemaknaan ini bisa berubah gitu, insya Allah kita bisa melihat orang ini dengan senyuman gitu ya. Oh, terima kasih ya sudah menghina saya. Akhirnya saya bisa naik jabatan sekarang gitu ya. Tetapi ketika belum mampu melihat itu sebagai mereka itu bagian dari proses kita untuk kita naik gitu, ya nggak apa-apa ya, kita nggak harus langsung switch, oh saya harus memaknai mereka dengan positif gitu ya, nggak nggak harus juga karena memang ini butuh proses ya. Jadi kita memang tidak bisa melupakan kejadiannya, tetapi kita bisa memberikan pemaknaan baru dari kejadian itu. Yang membuat kita terluka adalah makna yang kita berikan. Ya, jadi kalau mau lupa gimana caranya? Berilah pemaknaan yang lebih positif dari kejadian itu. Ya, jadi misalnya pun kita tidak bisa lupa, ya memang itu kita nggak bisa lupa. Kita tidak mungkin bisa melupakan ingatan, apalagi ingatan yang itu sangat ini ya emosional ya, sangat menyentuh emosi kita ya, baik itu yang positif maupun negatif. Ya, jadi memaafkan itu bukan harus lupa ya, bukan harus lupa dengan kejadiannya dengan orangnya itu bukan. Jadi mbaknya mungkin sudah memaafkan, sudah apalagi sudah merasakan ya nikmatnya dihina ya. Ternyata ketika dihina naik jabatan gitu ya. Itu kan nikmat gitu ya. Nikmat yang satu sisi dari sisi yang tadi dihina gitu ya. Ketika dihina kan dijatuhkan, tetapi ketika dijatuhkan ternyata kita melejit lebih tinggi, ya kan? Nah, ketika masih ingat itu bukan berarti kita belum memaafkan sebenarnya. Ya, bisa jadi kita sudah memaafkan, tetapi kadangkala ketika kita lihat orangnya lagi atau ingat orang lainnya lagi, itu ngerasa masih ada rasa jengkel karena ingat masa lalu. Ya. Nah, jadi bukan berarti kita harus lupa, tetapi yang penting kita sudah bisa memberikan makna yang lebih positif tadi. Ya, kalaupun masih terluka, ya nggak apa-apa.
ya, masih belum bisa melihat sisi positif dari kejadian itu, ya nggak apa-apa. Senyumin aja, ya senyumin aja. Kalau mau lupa memang tidak bisa. Yang bisa kita lakukan hanya melihat pemaknaan yang lebih positif. Itu yang akan membuat hati kita berubah. Tetapi kalaupun belum mampu, ya nggak apa-apa. Kita sudah bisa merasakan ya apa tuh namanya efek positif ya dari perilaku mereka. Kan itu sudah memberikan tanda ya. Alam atau Tuhan sudah memberikan tanda ya kepada mereka sendiri ya bahwa orang yang mereka hina itu justru melejit lebih tinggi. Kalau mereka sadar sebenarnya mereka sudah melihat itu tanpa kita harus ngomong. Ya, jadi buat Mbak yang bertanya, memaafkan bukan sama dengan lupa. Kita tidak akan mungkin lupa. Yang kita bisa lakukan adalah kita memberikan makna baru dari peristiwa yang dulu mungkin itu kayaknya tuh menghina banget. Kita jadikan bahwa ternyata penghinaan itu adalah jalan untuk saya ya melejit lebih tinggi. Ketika kita sudah bisa memaknai itu, kita akan senyum aja, malah justru akan berterima kasih kepada mereka. Terima kasih ya, dulu sudah menghina saya, ya, sehingga akhirnya saya bisa memberikan yang terbaik dari diri saya, sehingga saat ini saya naik jabatan. Kalau tanpa kamu yang menghina saya, ya mungkin saya akan masih kualitasnya masih sama seperti dulu, gitu ya. Jadi ketika ciri kita sudah memaafkan, ya kita sudah melihat sisi positif dari kejadian itu. Meskipun mungkin kita tidak lupa kejadiannya atau orangnya, ya nggak apa-apa. Ya yang penting kita sudah bisa melihat hal positif dari kejadian itu. Insya Allah itu sebenarnya sudah sangat baik untuk kita. Ya mudah-mudahan nanti suatu waktu diberikan keluasan hati yang lebih besar lagi, ya untuk benar-benar bisa benar-benar bahkan ya bukan lagi melihat makna positif tapi sudah bisa memberikan kepada orang yang dulu menghina itu jauh lebih keren, memberikan sedekah lah, memberikan hadiah lah ya, memberikan apa tuh kejutan untuk dia, ya itu sudah keren. Kalau mau dicoba silahkan ya teman-teman, ngecek gitu ya, apakah aku udah memaafkan orang yang telah menghina saya gitu ya. Dicek aja, coba sedekahkan atas nama dia gitu ya, atau beri dia hadiah ya, dia ulang tahun atau mungkin hari raya ya, kirimi mereka hadiah ya, itu level yang lebih tinggi lagi ya. Kita benar-benar sudah sangat berbesar hati untuk memaafkan dia. Nah, kalau mau nyoba silahkan ya. Silahkan untuk dilakukan. Berikan dia kejutan, berikan dia hadiah ya. Itu Anda keren luar biasa. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Mbak Zaki. Ketika ada orang yang berpendapat tentang kita, sebaiknya kita jadikan introspeksi diri atau diamkan saja. Atau memberi alasan atau sanggahan. Karena kadang merasa nggak nyaman. Terakhir cuma ditulis aja di notes HP buat ungkapin rasa nggak nyaman ini. Tapi kayak masih ganjel. Oke, coba ditulisnya pakai tulisan tangan ya, sesuai dengan yang saya ajarkan di kelas Writing for Healing. Ya, karena menulis dengan tangan itu lebih keluar emosinya, ya. Kemudian ketika ada orang lain gitu ya, ngomongin ya, berpendapat tentang kita, kita bisa lakukan dua hal. Yang pertama, jadikan itu introspeksi. Karena kadangkala kita itu tidak mampu melihat kekurangan kita sendiri. Karena kita memakai kacamata kuda nih kepada diri kita. Ngerasanya kan kita orang baik ya, orang baik selalu berbuat baik, tidak tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Sehingga ketika ada orang berpendapat yang menurut kita nggak enak, kita tuh langsung apa tuh rasanya nggak terima gitu ya. Nah, coba kita lebih buka kacamata kita lihat dari barangkali memang yang dikatakannya itu benar, tetapi saya tidak menyadarinya. Karena saya masih pakai kacamata kuda, sementara orang lainlah yang mampu melihat diri kita dengan seutuhnya. Ya, jadi sangat baik ketika kita mampu menjadikan ya omongan orang lain itu jalan untuk introspeksi. Karena merekalah yang mampu melihat kita lebih utuh dibandingkan diri kita sendiri. Ya, tetapi
Kalau itu menjadikan diri kita malah stres gitu ya, malah jadi kepikiran gitu ya, malah jadi nggak berbuat apa-apa gitu ya, malah jadi kita tuh apa mentok ya, mau bergerak kanan salah, bergerak kiri salah ya, karena takut diomongin orang gitu. Nah, itu kita membutuhkan yang namanya bodoh amat ya. Bodoh amat dengan omongan orang. Yang penting saya melakukan sesuatu atau saya berbuat sesuatu atau saya apapun itu demi kebaikan, baik kebaikan saya ataupun kebaikan untuk orang lain. Ya, jadi kadangkala kita memang butuh yang namanya bodoh amat ya. Bodoh amat dengan omongan orang. Ya terserah mau orang mau ngomong apa, aku nggak mau, aku nggak peduli. Itu penting banget ya, karena kadang kala ada orang-orang yang terlalu mendengarkan orang, akhirnya malah sakit sendiri. Contohnya siapa orang itu? Saya, ya. Saya tuh orang yang sangat apa namanya, ini ya, sangat sensitif ya. Jadi ketika ada orang ngomong apa itu didengerin ya. Oh, apa bener ya kayak gitu. Akhirnya malah saya yang sakit sendiri, saya yang nggak bisa ngapa-ngapain sendiri. Akhirnya saya terkungkung ya oleh ketakutan omongan orang. Ya, nanti kalau saya begini omongan orang gimana? Nanti kalau saya begitu omongan orang gimana? Akhirnya bulet aja di situ karena saya terlalu memikirkan omongan orang. Itu sangat tidak baik ya. Jadi untuk orang-orang yang sangat cuek ya, itu saran yang pertama tadi, jadikan omongan orang itu jalan introspeksi. Tetapi untuk orang yang terlalu mendengarkan omongan orang kayak saya, anda perlu belajar untuk bodoh amat, nggak usah dengerin orang. Kalau kamu memiliki cita-cita, kalau kamu memiliki sesuatu yang menurut kamu itu baik, lakukan, jalan aja terus. Tidak peduli, tidak usah pedulikan omongan orang. Karena ketika kamu mempedulikan, terlalu mempedulikan omongan orang, itu akan menghambat. Dan saya sudah membuktikannya bahwa ketika, aduh mau begini nanti orang lain ngomong apa ya? Oh, saya bahkan diem aja itu rasanya orang lain tuh ngomongin saya, itu kan. Nah, itu kan parah sekali. Nah, makanya saya sharing di kelas Writing for Healing ini, kadangkala kita tuh perlu untuk berlaku bodoh amat, tidak perlu mendengarkan omongan orang. Selagi kita memiliki niat yang baik, kita melakukan perbuatan yang memang tidak melanggar atau menyakiti siapapun, jalan aja. Terserah omongan orang mau ngomong apa. Ya, jadi lihat Anda itu tipe yang mana ya, tipe yang terlalu cuek atau tipe yang terlalu mendengarkan omongan orang. Ya, kalau Anda tipe yang cuek, boleh jadi itu jadi bahan introspeksi. Kalau Anda orang yang terlalu mendengarkan orang, Anda perlu belajar untuk bodoh amat. Ya, tidak perlu dengarkan omongan orang karena itu yang akan menghambat diri Anda. Apakah Anda perlu konfirmasi? Tidak perlu. Ya, Anda tidak perlu mengkonfirmasi siapa diri Anda, bagaimana Anda kepada orang yang tidak suka kepada Anda. Ya, itu menghabiskan energi. Biarkan orang dengan pikirannya sendiri, ya, karena kita tidak akan mungkin ya menceritakan atau menjelaskan tentang diri kita kepada semua orang yang nggak suka sama kita. Itu sangat menguras energi. Jadi tidak perlu untuk kita menjelaskan atau apa mengklarifikasi dan sebagainya. Itu menurut saya buang-buang energi aja, ya. Itu terserah mereka. Orang yang menyukai kita itu tidak perlu penjelasan kita, ya. Tetapi orang yang tidak suka kita, mau dijelasin seperti apapun juga tidak akan menyukai kita. Ya, jadi simpan energi untuk teman-teman bisa melakukan sesuatu yang memang itu dari hatinya teman-teman yang mulia, yang itu tidak mengganggu orang lain, itu sudah cukup. Anda tidak perlu eh, mendefinisikan ya, harus menceritakan kepada orang-orang yang mungkin Anda anggap mereka itu tidak menyukai Anda. Itu sangat menguras energi. Jadi, fokuslah kepada diri Anda, fokuslah kepada hidup Anda saja. Itulah yang akan membuat Anda nanti bertumbuh dan apa merasakan ya energi yang lebih damai, lebih tenang. Ketika Anda terlalu memikirkan orang lain, ya, apalagi orang yang nggak suka kepada Anda, itu sangat menguras energi. Dan yang terakhir, ya, Anda perlu memahami bahwa tidak semua orang itu menyukai kita. Ketika kita menginginkan bahwa semua orang itu menyukai kita, itu kita berada di dunia fata morgana, ya. Kita tuh hidup di dunia dengan banyak orang. Pasti ada dua sisi.
Ada yang menyukai dan ada yang tidak menyukai. Termasuk saya. Dulu saya ketakutan saya juga tidak disukai orang. Ya, suami saya yang paling paham ya. Saya mau buka kelas saja takut ya. Kenapa? Takut nanti omongan orang gimana kayak gitu ya. Padahal kan niat saya baik membuka kelas ini untuk men-sharingkan pengalaman hidup saya, bagaimana saya menyembuhkan luka-luka saya gitu ya. Ternyata ini berdampak apa memberikan dampak yang nyata gitu. Tetapi waktu mau membuka kelas itu pikirannya banyak sekali gitu ya. Kegalauannya, keraguan-raguannya itu banyak karena terlalu memikirkan apa kata orang nanti gitu ya. Nanti kalau si A nggak suka, kalau si B nggak suka gimana kayak gitu ya. Nah itu ya kekurangan saya dulu seperti itu. Jadi saya sharingkan di sini untuk teman-teman ya. Tidak perlu memikirkan pikiran orang ya, karena ada orang yang suka dan ada orang yang nggak suka. Orang yang suka kepada kita ya pasti akan menerima ya apa namanya kebaikan-kebaikan yang kita berikan ya. Tetapi orang yang nggak suka, bahkan kita sudah berbuat baik pun mereka tetap tidak akan suka. Ya, jadi terima sajalah bahwa dunia ini memang ada dua sisi ya. Sebaik-baiknya kita, sebaik-baiknya orang, itu pasti ada yang nggak suka. Jadi kalau kita berharap semua orang suka, ya itu kita menghayal dan kita akan hidup dalam penderitaan terus. Karena ke setiap orang ada si A nggak suka kita pikirin, si B nggak suka kita pikirin, bahkan sampai si Z nggak suka kita pikirin juga ya. Itu kita akan kelelahan ya. Jadi kalaupun memang ada yang nggak suka dengan kita bisa jadikan bahan introspeksi. Apa nih yang kesalahan saya? Yang mereka nggak suka dari saya apa? Bener apa enggak? Kalau nggak bener, cuekin aja ya. Terus yang kedua, kalau kita terlalu mendengarkan omongan orang, belajarlah untuk bodoh amat ya. Bodoh amat, aku nggak mau apa, nggak peduli dengan omongan orang. Yang penting yang aku lakukan ini baik, tidak menyakiti orang, tidak merugikan orang. Ya, kecuali yang teman-teman lakukan itu merugikan orang. Nah, itu teman-teman perlu untuk introspeksi pastinya ya. Kemudian sadarilah bahwa di dunia ini kita tidak mungkin ya disukai oleh semua orang. Karena pasti ada orang yang nggak suka dengan kita. Jadi ya kita terima itu bagian dari hidup ini. Oke, mungkin itu saja ini dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya meskipun belum ikut kelas Writing for Healing saya, boleh silahkan di WA saya ya 085227 427 995 ya. Kalau mau bertanya silahkan nanti saya insya Allah akan berikan jawabannya. Atau mungkin komen di video ini apa yang jadi pertanyaannya teman-teman nanti saya share di season ketiga ya, ngobrol healing part 3. Nah, untuk teman-teman yang tertarik belajar bersama saya tentang bagaimana kita self healing ya, menyembuhkan diri sendiri dengan teknik menulis, insya Allah saya akan buka kelas ini lagi di batch 8 di bulan Juli ini. Ya, silakan teman-teman daftar di WA ya 085 227 427 995. Apa sih yang akan teman-teman dapatkan dari kelas ini ya? Teman-teman akan mendapatkan 3 kali sesi materi ya, Zoom meeting live. Kalaupun teman-teman tidak bisa live, teman-teman bisa melihat atau menonton rekamannya ya. Kemudian teman-teman akan dipandu oleh saya dengan panduan yang sudah saya buat yang tidak ada dimanapun karena itu adalah hasil apa namanya perjalanan saya ya dalam mengatasi gejolak-gejolak emosi di dalam diri saya. Bagaimana saya mengobati luka-luka saya ya. Jadi panduan menulis ini ya hanya ada di kelas saya berdasarkan pengalaman hidup saya yang sudah 15 tahun lebih ya di dunia pengembangan diri. Kemudian untuk teman-teman yang mau langsung apa mendapatkan sesi coaching, teman-teman juga bisa ikut sesi coaching yang include ya bersama kelas Writing for Healing ini. Nah, nanti harganya jauh lebih murah dibandingkan Anda ikut sesi coaching yang mandiri. Ketika teman-teman ikut kelas Writing for Healing, ada diskon khusus sangat murah untuk teman-teman yang ikut kelas sekaligus ikut sesi coaching gitu ya. Kemudian teman-teman akan mendapatkan pendampingan gitu ya selama 2 minggu untuk teman-teman benar-benar bisa rilis ya
dari hambatan-hambatan mental dan emosi, luka-luka batin masa lalu ya dan lain sebagainya yang mungkin saat ini masih ada di dalam dirinya teman-teman. Jadi saya akan memandu teman-teman untuk bagaimana teman-teman bisa self healing, bisa rilis ya dengan teknik menulis ini. Kenapa harus ikut kelas Writing for Healing? Kan menulis mudah, tinggal ditulis aja. Nggak harus ikut kelas juga bisa, gitu ya. Ya, mungkin bisa ya. Silahkan teman-teman yang merasa sudah mahir ya untuk menulis ataupun journaling gitu ya. Teman-teman sudah, aku nggak perlu kelas lah. Aku sendiri saja bisa gitu. Silahkan, nggak apa-apa. Memang menulis itu mudah gitu ya. Tetapi di kelas ini saya memberikan struktur berpikirnya teman-teman untuk teman-teman mampu gitu ya mengubah ya cara berpikir lama menjadi cara berpikir yang jauh lebih positif gitu. Nah, inilah yang nggak ada di tempat lain. Menulis mungkin mudah, tetapi bagaimana kita mampu mengubah mindset kita dari mindset lama menuju mindset baru yang itu sangat berguna untuk kesembuhan diri kita itu yang ada di kelas ini dan mungkin tidak ada di tempat lain. Nah, kenapa teman-teman alumni kelas Writing for Healing itu merasakan dampak yang apa namanya kerasa gitu ya? Karena mendapatkan materi ya yang itu sangat membantu mengubah mindset kita gitu ya. Ditambah dengan langsung praktik menulis dengan panduan yang sudah saya buat khusus untuk teman-teman di kelas ini. Itu yang membuat jadinya proses kesembuhannya itu lebih cepat. Ketimbang teman-teman tidak ada yang memandu. Teman-teman mungkin bisa journaling sendiri, tetapi ketika teman-teman ada mentor untuk memandu kesembuhan teman-teman, itu akan jauh lebih progres, ya. Akan jauh lebih kelihatan dampaknya. Itu kenapa teman-teman penting ikut kelas Writing for Healing. Karena teman-teman akan didampingi oleh saya sebagai mentornya teman-teman di kelas Writing for Healing ini. Dan saya alhamdulillah sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun tentang bagaimana self-healing dengan teknik menulis. Sampai ketemu di kelas Writing for Healing batch 8. Mudah-mudahan ini kesempatan untuk Anda lahir kembali ya menjadi versi diri Anda yang jauh lebih sehat, yang jauh lebih positif, dan jauh lebih bersinar. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.